junanku, pelitaku, selamat malam. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini kami boleh menikmati kasih setia, kebaikan dan kemurahan-Mu Bapa. Kami bersyukur boleh sepanjang hari ini melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Tuhan selalu menyertai, menolong dan memberkati. Sehingga apa yang kami lakukan kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, ampunilah apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan layakkanlah kami untuk saat ini. Kami rindu untuk mendengar dan belajar daripada kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah arah Roh Kudus membimbing, memberikan kami hikmat dan pengertian, agar kami memahami apa yang ingin Bapa sampaikan. Dan arah Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya 11 ayat 13 dan 14. Kecemburuan Efraim akan berlalu, dan yang menyesakkan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan menyesakkan Efraim lagi. Tetapi mereka akan terbang ke barat, ke atas lereng gunung Filistin. Bersama-sama mereka akan menjarah Bani Timur. Mereka akan merampas Edom dan Moab, dan orang Ammon akan patuh kepada mereka. Judul renungan bagi kita saat ini adalah bersatu di dalam kasih. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, selama bertahun-tahun Sir Walter Scott adalah tokoh sastra terkemuka di kerajaan Inggris. Tidak ada yang bisa menulis sebaik dia. Kemudian karya-karya Lord Byron mulai muncul dan kebesarannya segera terlihat. Segera seorang kritikus anonim memuji puisinya di London Paper. Dia menyatakan bahwa dengan adanya karya-karya brilian dari jenius puitis ini, Scott tidak bisa lagi dianggap sebagai penyair terkemuka di Inggris. Belakangan diketahui bahwa kritikus yang tidak disebutkan namanya itu tidak lain adalah Sir Walter Scott sendiri. Kecemburuan menjadi salah satu penyebab yang akan merusak hubungan seseorang dengan sesamanya. Salah satu contohnya adalah yang terjadi antara Efraim dan Yehuda. Dalam teks Alkitab hari ini, Yesaya menyampaikan pesan dari Tuhan tentang apa yang akan terjadi dengan Efraim dan Yehuda. Ia menjelaskan persoalan yang telah memisahkan keduanya adalah kecemburuan. Kecemburuan Efraim telah berlangsung sejak zaman para hakim dan pada kenyataannya meningkat dari waktu ke waktu. Semuanya memuncak ketika Rehabeam putra Salomo diurapi sebagai raja dan dia menolak untuk mendengarkan tuntutan rakyat. Pada waktu itu bangsa Israel terpecah. Rehabeam menguasai Yehuda dan Yerobeam menguasai seluruh Israel atau dikenal dengan Efraim. Dalam nubuatan yang disampaikan Yesaya, ketika diberitahu bahwa dalam pemerintahan Mesias kecemburuan ini akan berakhir. Bangsa Israel tidak akan lagi berperang di antara mereka sendiri. Sebaliknya, mereka akan bersatu, bergabung untuk melawan musuh bersama mereka. Sahabatku, untuk mengalahkan musuh, kita harus berdiri bersatu, terikat bersama oleh kasih. Ini berarti mengesampingkan kecemburuan kita satu sama lain dan memikirkan orang lain lebih tinggi daripada diri kita sendiri. Ingat, kasih menutupi banyak sekali dosa. Kita memiliki teladan dari Bapa Surgawi kita akan kasih sejati. Kasih membawa kesatuan,
Dan itu adalah sesuatu yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya untuk dilakukan. Yesus menyuruh para pengikutnya untuk saling mengasihi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang kembali menyadarkan kami untuk tidak menyimpan perasaan cemburu atau iri hati terhadap sesama. Bapa, ampunilah kami atas segala kecemburuan atau iri hati yang telah kami simpan di dalam hati kami terhadap orang lain. Kami tahu Bapa menginginkan kami untuk hidup dalam kasih kepada orang lain, sama seperti Bapa telah mengasihi kami. Bantulah kami untuk menumbuhkan dan memupuk kasih-Mu itu Bapa di dalam kehidupan kami. Menempatkan orang lain di atas diri kami sendiri dan tidak menyimpan dendam. Tolong kami untuk menjadi seperti Kristus dan dengan demikian membantu kami untuk bersatu dengan saudara-saudara seiman. Dalam persatuan kami akan dapat membawa orang lain kepadamu. Terima kasih Bapa. Sekarang tiba saatnya kami akan segera beristirahat. Jaga dan sertailah istirahat kami di malam hari ini sehingga kami dapat tidur dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu.